Halo kelas 11, kita sambung lagi materi kita tentang penerapan asas Bernoulli. Nanti di sini kita akan belajar tentang venturimeter yang menggunakan prinsip asas dari Bernoulli tersebut. Nah, venturimeter itu adalah alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Nah, venturi sendiri ada dua, ada yang tanpa manometer dan ada yang dengan manometer. Yang ini adalah yang tanpa manometer. Gitu ya. Nah, di sini hanya H1 sama H2 ketinggiannya sama, gitu ya. Di sini kan memiliki ketinggian yang sama, H1 dengan H2-nya sama, kemudian G-nya juga sama, gitu kan ya. Percepatan gravitasinya juga sama. Karena G-nya sama dan hanya sama, maka didapatkanlah persamaan demikian. Mengapa? Karena kan massa jenisnya juga sama. Ini bisa kamu coret, ya kan? Kemudian ini kamu pindah ruas ke samping menjadi P1 min P2. Kemudian yang ini kamu pindah ruas ke sana menjadi min. Jadi setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Gitu. Nah, P1 min P2 ini adalah selisih dari tekanan. Nah, selisih dari tekanan ini menyebabkan adanya delta H atau perubahan ketinggian. Ya kan, karena ada selisih tekanan maka muncullah perubahan ketinggian ini. Nah, di mana muncul perubahan ketinggian ini, maka selisih dari tekanan itu sama dengan tekanan hidrostatis zat cair setinggi delta H ini. Sehingga kamu bisa mengubah P1 min P2 ini sama dengan rho GH. Ini adalah tekanan hidrostatis atau rho G delta H. Sehingga bisa kamu ganti rumus itu menjadi ini kamu ganti dengan rho G delta H sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Rho-nya bisa kamu coret karena massa jenisnya sama, ya kan? Kemudian menjadi ini pindah ruas menjadi 2 kali G kali delta H sama dengan V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2. Bagaimana jika hanya mencari V1-nya? Silahkan kamu balikan. Karena mencari V1-nya, ya kan, maka ini pindah menjadi positif, V1 kuadrat sama dengan V2-nya tetap, V2 kuadrat, ini pindah menjadi negatif, menjadi min 2G delta H. Atau supaya kuadratnya hilang menjadi V1 sama dengan akar kan, yang ini diakarkan, akar dari V2 kuadrat min 2G delta H. Begitu pula dengan untuk mencari kelajuan yang keduanya atau V2-nya. Maka V2 sama dengan ini pindah ruas menjadi V1 karena positif ya nanti. V1 kuadrat ditambah 2G delta H. Maka V2-nya sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah 2G delta H. Begitu. Jika diketahui adalah luas penampangnya, maka bisa kamu menggunakan persamaan kontinuitas itu, di mana V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Nah, V1 kamu balik ya, V1 sama dengan ini pindah ya menjadi V1 sama dengan V2 dikali A2 per A1 atau kebalikannya V2 sama dengan V1 kali A1 per A2. Ini ya. Kamu ganti dari tadi persamaannya adalah V1 sama dengan akar dari V2 kuadrat min 2GH, maka V1-nya tadi kamu ganti. Ini V1-nya ya, A2 per A1. A2 per A1 kali V2 sama dengan akar dari V2 kuadrat min 2G delta H. Supaya ini akarnya bisa lepas, maka ini kamu kuadratkan. Karena kalau dikuadratkan gitu ya, jadi akarnya kan jadinya hilang. Maka A2 per A1 kali V2 kuadrat sama dengan V2 kuadrat min 2G delta H. Kemudian V2-nya ada gitu ya. Ini kamu pindahkan supaya menjadi positif ya. 2G delta H sama dengan V2 kuadrat, ini pindah ruas menjadi negatif. Min A2 per A1 kuadrat kali V2 kuadrat. Gitu. Sama-sama V2, maka kamu keluarkan menjadi V2 kuadrat dalam kurung 1 min A2 per A1 kuadrat. Karena ini kali ini sama dengan V2 kuadrat. Ini kali ini sama juga dengan V2 kuadrat kalikan A2 per A1. Jadi yang ini sama juga seperti ini. Jadi boleh ya. Sehingga kalau V2 kuadratnya sama dengan ini pindah ruas. Kan ini kan kali ya, dikalikan yang ini. Maka ini kamu pindah ruas ke sini menjadi 2G delta H per 1 min A2 per A1 kuadrat.
Supaya kuadratnya hilang seperti tadi, V2 sama dengan akar dari 2G delta H per 1 min A2 per A1 kuadrat. Dengan prinsip yang sama juga nanti akan didapatkan V1-nya sama dengan 2G delta H per A1 per A2 kuadrat min 1. Silakan untuk V1-nya anak-anak coba sendiri ya. Dipahami sendiri. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke dengan manometer. Ini adalah venturimeter yang dengan manometer. Jadi ada manometer ya. Di mana dengan manometer itu ada dua fluidanya. Jadi ada fluida yang pertama di sini, ada fluida yang kedua di sini. Misalkan di sini air, ada fluida yang kedua, misalnya di sini adalah raksanya, air raksa. Begitu ya. Nah, dengan prinsip yang tadi juga menggunakan asas Bernoulli, maka didapatkanlah P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Di mana selisih tekanan ini menyebabkan perubahan ketinggian, maka ini adalah sama dengan tekanan hidrostatisnya. Di mana tekanan hidrostatis itu sama dengan rho G delta H, tetapi rho yang dimaksud di sini adalah selisih dari rho 2 dikurang dari rho 1-nya. Selisih antara dua massa jenis ini karena dia memiliki dua massa jenis. Gitu ya. Berbeda tadi yang tanpa manometer cuma rho G delta H gitu ya, karena ada satu massa jenisnya. Sedangkan di sini dia ada dua massa jenis sehingga massa jenis yang digunakan adalah selisih dari massa jenis kedua dan massa jenis pertama gitu ya, selisihnya. Sama dengan ini bisa kamu keluarkan karena sama setengah rho 1, di mana ini adalah rho 1-nya ya. Yang di sini rho 1-nya setengah rho 1 kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini sama juga dengan ini. Karena ini dikali ini hasilnya ini dan ini dikali ini juga hasilnya ini. Begitu. Maka ini pindah ke sana menjadi 2 rho G delta H sama dengan rho 1 dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Maka V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2 rho G delta H per ini rho 1-nya. Sekarang kalau bagaimana untuk jika diketahui luas penampangnya A-nya, kamu untuk mencari berapakah V1-nya atau berapakah V2-nya gitu. Nah, kamu bisa ganti gitu ya. Dari tadi persamaan kontinuitas itu, maka V1 sama dengan A2 per A1 kali V2. Kamu ganti ini dengan ini, maka V2 kuadrat min A2 per A1 kuadrat dikalikan dengan V2 kuadrat, karena ini kuadrat ya, sama dengan 2 rho G delta H per rho 1 gitu. Rho 1-nya bisa pindah menjadi rho 1 kali V2 kuadrat dalam kurung. Bisa ya, ini kamu karena sama-sama kuadrat kan, V2 kuadrat, maka ini bisa kamu keluarkan dua ini. V2-nya maksudnya, V2 kuadrat kamu keluarkan V2 kuadrat dalam kurung 1 min A2 per A1 kuadrat. Karena ini dikali ini sama dengan ini dikali ini sama juga dengan ini. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Ini kita sederhanakan saja bentuknya supaya lebih mudah untuk mengoperasikannya. Maka rho 1 kali V2 kuadrat dalam kurung ini kamu samakan penyebutnya. Berarti kan A1 kuadrat penyebutnya kan, maka ini kamu kalikan dengan A1 kuadrat per A1 kuadrat. Maka A1 kuadrat per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ini hanya tinggal menyamakan penyebut. Sama dengan 2 rho G delta H. Kalau sudah seperti itu, maka rho 1 kali V2 kuadrat dalam kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat per A1 kuadrat sama dengan 2. Rho-nya ini adalah selisih dari rho 1 dan rho 2. Maka kamu jabarkan 2 dalam kurung rho 2-nya min rho 1. Gitu ya, selisihnya rho 2 min rho 1 dikalikan G delta H. Gitu. Maka V2-nya maka V2 kuadrat sama dengan 2 rho 2 min rho 1 G delta H per ini pindah ruas ya. Oh yang ini tidak ya, ini tetap, ini yang pindah ruas. Per rho 1 yang ini pindah ruas menjadi A1 kuadrat min A2 kuadrat per A1 kuadrat. Gitu ya. Kemudian V2 kuadrat sama dengan ini bisa naik ke atas kan menjadi A1 kuadrat kali 2 dalam kurung rho 2 min rho 1 kali G kali delta H per rho 1 dalam kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat. Maka didapatkanlah persamaan V2 sama dengan ini bisa keluar ya.
Keluarkan supaya ini hilang, kan ini diakarkan. Diakarkan ini bisa keluar nih, ya kan? A1 kuadrat itu kan akar dari A1 kuadrat sama dengan A1. Ini kita keluarkan menjadi A1 dalam akar dari 2 dalam kurung rho 2 min rho 1 G delta H per rho 1 dalam kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ini untuk mencari V2-nya. Coba turunkan sendiri anak-anak untuk mencari rho 1, V1-nya, rho 1. Coba kamu turunkan sendiri dengan model sama seperti ibu ini. Coba anak-anak sendiri di rumah, coba kamu turunkan sendiri rumusnya untuk mencari V1 jika diketahui luas penampangnya gitu ya. Maka V1 sama dengan bagaimana ya. Ibu yakin pasti kamu bisa, dicoba dulu. Nanti kita pada saat virtual akan kita bahas ya tentang turunan dari V1-nya. Sambung terakhir adalah pada tabung pitot. Tabung pitot ini alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran dari suatu gas. Jadi digunakan pada aliran gas gitu ya. Tetapi diingat kalau ininya gas, jadi rho 1-nya itu berupa zat gas gitu kan. Tetapi dia di rho 2-nya ini adalah cairan. Jadi di sini dia zat cair, di sininya gas gitu ya. Kemudian kecepatannya V1-nya tidak ada, jadi V1 sama dengan 0, adanya V2 gitu kan. Maka dengan persamaan ini karena V1-nya 0, maka tidak ada V1-nya sehingga rho G delta H sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Di mana dia tekanan hidrostatisnya ini pada ini ya, pada rho 2-nya, bukan di rho 1-nya. Rho 1-nya yang ini. Ya. Jadi nanti rho 2, jadi yang tekanan hidrostatisnya ini menggunakan rho-nya itu adalah rho 2. Rho 2 tidak dikurangkan ya, tidak rho 2 min rho 1 karena itu kan ada dua jenis fluida yang sama. Kalau ini kan dia satunya gas, satunya zat cair gitu ya. Jadi ini kamu pada tekanan hidrostatis ini kamu gunakan yang rho 2-nya, yang pada fluida cairnya ini ya. Jadi rho 2 dikali G kali delta H sama dengan setengah rho 1. Rho 1 ini adalah yang di gasnya ya, massa jenis gasnya. Dalam kurung V2 kuadrat, atau ini bisa dilepas kurungnya. Sehingga V2 kuadrat sama dengan 2, ini kan pindah ruas bisa 2 rho 2 kali G kali delta H per rho 1 gitu ya. Nah, supaya hilang kuadratnya maka kamu akarkan, maka V sama dengan atau kelajuannya pada tabung pitot itu sama dengan akar dari 2 rho 2 kali G kali delta H per rho 1 gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nanti Ibu akan memberikan contoh soal kepada koordinator, kemudian kita bahas contoh soalnya hari Senin gitu ya. Terima kasih untuk kelas 11, semoga paham untuk materi penerapan asas Bernoulli ini.